Pasca unjuk rasa serta aksi anarkis antar pihak transportasi konvensional dan online, pemerintah akhirnya baru mengambil tindakan nyata. Walau dinyatakan ilegal, nyatanya aplikasi ini masih dapat digunakan pengguna untuk memesan transportasi. Saya pun mencoba untuk memesan taksi online melalui salah satu aplikasi yang masih berstatus ilegal ini. Dari lokasi saya berada di kawasan Taman Tangkuban Perahu, Manggarai, menuju lokasi MSC Tower Kebonsiri, saya dikenakan tarif sebesar Rp29.000. Belum sampai 5 menit saya menunggu, driver saya pun menelpon untuk menanyakan lokasi saya. Tak lama berselang, jemputan taksi online saya pun sampai. Ya, keefisienan cara kerja dari sistem ini memang banyak membuat para warga terpikat dengan kemudahannya. Harganya pun jauh lebih murah dibanding taksi konvensional yang masih menggunakan argo. Driver dapat menggunakan mobil sewaan atau mobil pribadinya dengan sistem pembagian hasil ke perusahaan 20/80. Namun jika rajin ada lagi tambahan bonusnya. Mobilnya sendiri atau rental, Pak? Mobil sendiri, Mbak. Oh, mobil sendiri. Mobil cicilan, Mbak, kredit. Iya. Per bulan ya sekitar 5 apa 7, Mbak. 5 atau 7 nih, Pak? Iya. Itu di luar bonus ya, Pak ya? Di luar bonus, iya. Walau status masa transisi yang diberikan pemerintah sedang berjalan, para driver mengaku belum ada informasi apapun dari perusahaan. Pemirsa, taksi online telah disetujui oleh pemerintah. Namun demikian, perusahaan baik Grab ataupun Uber harus tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang telah ada. Untuk itu pemerintah memberikan tenggat waktu sekitar 2 bulan ke depan agar perusahaan berbasis online ini memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Dari Jakarta, Jung Widuri, Rudi Setiadi, MSC Media melaporkan. Ya pemirsa, itulah laporan dari reporter kami. Memang di satu sisi taksi online membantu masyarakat, tapi di sisi lain mereka harus mengikuti aturan yang dibuat oleh pemerintah jika ingin berbisnis di tanah air di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan menuju salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta. Sudah ada Rifan Rizaldi untuk melihat bagaimana sebenarnya animo masyarakat untuk menggunakan taksi konvensional. Rifan, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, Aryo Ardi mengingat pada tanggal 22 Maret tahun 2016 kemarin ada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh taksi konvensional di kawasan Jakarta terkait dengan mulai banyaknya beredar taksi online. Hal inilah yang taksi konvensional menuntut kepada pemerintah Indonesia untuk segera melakukan atau mensetarakan antara taksi online dan juga taksi konvensional. Pasalnya taksi online kini jauh lebih murah dibandingkan taksi konvensional. Hal inilah yang membuat para supir taksi konvensional mengeluh terhadap tarif taksi online yang dimana mereka sulit mendapatkan penumpang. Dan saat ini saya berada di Mall Grand Indonesia di Jakarta. Kami memantau memang sampai saat ini antrian taksi konvensional terus terlihat. Dan Aryo, kami akan ajak Anda berbicara langsung kepada salah satu penumpang yang memang sering menggunakan taksi konvensional, yaitu dengan Mbak Leri. Halo Mbak Leri. Halo. Mbak, ini kan apakah selalu Mbak memang selalu menggunakan taksi konvensional atau apa? Kadang-kadang. Oke. Tapi pernah nggak menggunakan taksi yang berbasis online? Pernah juga. Kalau dari segi tarif lebih murah taksi konvensional apa taksi online? Taksi konvensional. Kenapa, Bro? Karena konvensional bisa ditentukan dari berapa-berapanya dapatnya. Kalau taksi online tuh berdasarkan apa, argo ya? Biasanya benar. Oh, argo. Kalau yang online itu berdasarkan yang ditentukan oleh sopir sendiri. Kalau untuk saat ini Mbak Leri lebih memilih untuk taksi online atau taksi konvensional? Mengingat taksi online itu lebih murah dibandingkan taksi konvensional. Konvensional, Mas. Masih tetap menggunakan taksi konvensional meskipun tarifnya lebih mahal. Ya. Oke, baik Mbak Leri, terima kasih, selamat beraktivitas. Ya, Iya, Aryo Ardi, saat ini memang pemerintah Indonesia masih mengurusi pengurusan izin trayek hingga sampai tanggal 31 Mei 2015 kepada taksi online. Ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan, yaitu salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu adalah membentuk badan usaha tetap. Dan dari segi Kementerian Perhubungan, yaitu adalah pemenuhan secara teknis serta
pembentukan badan hukum untuk taksi online. Demikian yang bisa saya laporkan langsung dari Mall Grand Indonesia. Saya kembalikan ke studio. Ya, Aryo. Baik, terima kasih Rifan Rizaldi menggambarkan masih tingginya minat masyarakat untuk menggunakan taksi konvensional. Dan pemirsa, sudah hadir 2 orang tamu saya malam hari ini. Di sebelah kanan saya adalah Pak Musa M. Yus, Sekjen dari Koperasi Taksi Uber. Selamat malam Pak Musa. Dan di paling ujung adalah Pak Darmaning Tias, pengamat transportasi. Selamat malam Pak Darmaning Tias. Selamat malam Aryo. Pak Musa, setelah keputusan pemerintah Rabu kemarin, lebih tenang dalam beroperasi? Insya Allah lebih tenang, karena kan posisinya status quo. Jadi kita yang sudah terdaftar tetap narik, kita yang dari koperasi menyegerakan urusan perizinan, biar anggota-anggota kita jadi lebih safety kan. Adakah pengaruh jumlah order yang Anda terima bersama teman-teman di Koperasi Uber sebelum dan pasca ada putusan dari pemerintah Rabu lalu? Kalau grafiknya sih saya belum, tapi penghasilan teman-teman stabil. Stabil yang artinya tidak ada perubahan? Nggak ada perubahan. Tidak ada pengaruh apa-apa? Iya. Baik. Pak Darmaning Tias, apakah Anda menilai putusan pemerintah hari Rabu lalu di kantor Kemenhub sudah tepat menyikapi polemik taksi konvensional versus taksi online? Ya, saya kira tepat karena sebetulnya dalam banyak hal itu yang saya kemukakan bahwa bukan undang-undang LLAC-nya yang harus menyesuaikan. Iya, direvisi, tetapi justru taksi sebetulnya kalau dari pribadi saya lebih memakai istilah taksi legal dan ilegal. Baik. Karena sebetulnya yang demo itu sebetulnya juga sudah memakai aplikasi online. Dua-duanya itu, baik Express maupun Bluebird, Taksiku itu sudah memakai online gitu. Bahkan mereka itu sudah memulai sejak 2011 gitu. Karena itu saya lebih pas memakai taksi legal dan ilegal, dan memang itu tidak salah secara status hukumnya gitu. Artinya kita perjelas terlebih dahulu, legal itu adalah taksi konvensional, sedangkan yang ilegal adalah 2 taksi ini yang Grab dan Uber yang baru masuk ke Indonesia seperti itu. Jadi legal mungkin gini Mas Aryo, legal itu dia udah ada suratnya dulu baru beroperasi. Kalau ini kan yang online nih istilahnya beroperasi dulu baru perizinannya. Yang online ini kan operasi sebagai content provider, bukan sebagai penyelenggara operator angkutan umum seperti itu kan? Betul. Pilihan mereka sekarang kan untuk content provider gitu. Gitu. Nah, maksud saya sebetulnya kalau legal tidak legalnya itu dilihat dari undang-undang LLAC gitu. Jadi karena ini angkutan darat ya, maka basis penglihatannya adalah undang-undang LLAC. Karena itu seluruh peraturan-peraturan yang akan dikenakan itu berdasarkan undang-undang LLAC. Nah, di undang-undang LLAJ nomor 20 tahun 2022 tahun 2009 itu kan juga sudah ada kata-kata efektif dan efisien, Pak. Artinya sudah bisa mengakomodir adanya perkembangan teknologi. Mengapa itu tidak bisa disegerakan saja diterapkan, artinya tanpa harus menunggu hiruk pikuk yang selama ini terjadi, Pak Darmaning? Ya, sebetulnya makanya sejak tadi saya katakan sebetulnya ini problemnya bukan soal aplikasi teknologi, tetapi ini soal legalitasnya. Karena kalau soal aplikasi teknologinya, saya tahu teman-teman di perhubungan itu sudah mendorong berkembangnya namanya ITS, Intelligent Transportation System. Artinya bagaimana teknologi itu digunakan untuk menciptakan efisiensi di dalam penyelenggaraan transportasi. Dan kalau kita searching di undang-undang LLAJ itu, kata teknologi itu muncul sampai 31 kali. Artinya pemerintah sudah mengantisipasi sebelumnya dengan perkembangan teknologi yang cepat ini. Bahkan misalkan dulu kan pada saat undang-undang ini disusun, teknologi yang dapat mengganggu konsentrasi itu kan HP ya. Betul. Tetapi di sana dikatakan bukan HP, tapi dikatakan teknologi yang dapat mengganggu konsentrasi. Artinya nanti bentuknya mungkin bukan HP lagi, ternyata betul. Artinya selain HP ada banyak hal yang bisa mengganggu konsentrasi dalam mengemudi. Artinya langkah-langkah antisipatif dari penyusun undang-undang LHC itu sudah tahu gitu. Cuma memang itu tadi teknologi ini sangat berkembang, sangat dinamis ya, terutama pasca tahun 2000-an ke sini ya. Itu kan cepat sekali berkembang gitu. Nah, sehingga kita juga tidak, saat undang-undang LLAJ itu disusun, itu
belanja online pun belum ada. muncul gitu Baik. sih. Andaikan waktu itu sudah muncul belanja online, barangkali juga Sudah diakomodir ya, sudah disebutkan diakomodir, secara spesifik gitu. seperti itu. Iya, Ya? gitu. Baik. Pak Musa, ada 8.000 anggota koperasi Uber, benar demikian? 8.000 kendaraan. 8.000 kendaraan. Jadi ada 8.000 kendaraan yang akan didaftarkan untuk mendapatkan izin operasional. Gitu. Sampai sejauh ini proses pendaftaran untuk memenuhi tenggat waktu 31 Mei seperti apa, Pak? Surat permohonan kita sudah masuk kemarin ke BPTSP, Badan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Oke. Jadi untuk izin angkutan sewa. Jadi kan nanti izin angkutan sewa dapat rekomendasi lagi dari Kemenhub. Nanti insya Allah berjalan paralel. Jadi agar tenggat waktu itu bisa kita penuhi. Kalau ikut aturan yang ada mungkin kan lama nih bolak-balik kan itu surat dari Pemprov ke Kemenhub lagi ke Pemprov. Nah kalau ini insya Allah pemerintah kayaknya concern. Jadi, Artinya masyarakat pemilik mobil pribadi yang selama ini bergabung di Uber Betul. sudah Anda daftarkan seperti itu? iya kendaraannya. Nanti kan 8.000 kendaraan, pengemudinya kan bisa lebih. Karena kan satu mobil bisa 2 orang. Jadi 8.000 kendaraan itu nanti yang terdaftar dan akan melalui ujikir. Gitu. Ujikir sudah ada tempatnya? Ada, insya Allah sudah ada tempatnya. Gitu. Bagaimana dengan kesiapan pool, Pak Musa, seperti disyaratkan di dalam undang-undang? Jadi kan kalau secara aturan memang kan masih ada pool. Tapi kan ini kan karena mobil pribadi masing-masing sudah punya garasi. Nanti dicek juga dari pemerintah provinsi, dalam hal ini dinas terkait dinas perhubungan. Dicek. Nah kalau dari koperasi sendiri sudah menyediakan pool di Kemayoran. Tapi itu pool untuk ujikir kan? Pool untuk ujikir. Baik. Jadi nanti kendaraan tuh kita segerakan untuk ujikir. Dipercepat karena kan ini tenggat waktunya kan mepet kan. Baik. Pada Menkes di satu sisi undang-undang mensyaratkan adanya pool untuk penyelenggara angkutan umum. Tapi di sisi lain karena Uber ini terdiri dari pemilik kendaraan pribadi, akhirnya mereka menaruhnya di garasi masing-masing di rumah. Apakah ini nanti tidak akan menimbulkan masalah baru, Pak? Nah, itu makanya nanti tergantung pada jenis usahanya. Artinya Kalau begini. usahanya sewa seperti apa, Pak? Nah, kalau usahanya sewa bisa, tetapi itu dengan tanda khusus. Jadi dalam angkutan umum itu memang ada yang dalam trayek dan tidak dalam trayek. Nah, yang Uber, Grab ini kategori non trayek ya? tidak dalam trayek, ya Oke. non trayek. Nah, non trayek itu Atau ada dalam yang tujuan tertentu. umum seperti taksi legal tadi yang saya sebutin, tetapi ada yang sewa, status sewa, gitu. Nah, ini kategori kalau ngambil kategori sewa, maka mungkin peraturannya agak sedikit berbeda. Tapi ada Nanti surat ini Pak, kesanggupan Ya. menguasai tempat parkir. parkir, ya. Pribadi-pribadi boleh. Nanti Ya. dia bikin surat pernyataan, Ya. bahwasanya dia parkirnya di sini. Yang nggak boleh kan dia tuh parkir di sembarangan. Gitu. Kalau Artinya dia- parkir itu ketika menjalankan operasinya Enggak, sehari-hari? mobil itu nggak Tidak beroperasi. beroperasi. Mobil itu nggak beroperasi. Memang kan undang-undangnya juga ada kan. Walaupun mobil pribadi Perda perda ya. nomor 5 tahun Sebenarnya mobil pribadi pun semuanya itu mesti ada surat kesanggupan menyediakan lahan parkir. Nah, ini kan udah ada semua lahan parkirnya. Yang penting ada suratnya. Ya. Jadi itu juga nanti surat itu kita ajukan juga. Baik, nanti kita lanjutkan lagi dialog kita dan pemirsa tetaplah bersama kami di Talk to iNews.